Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena dengan kasih sayang dan rahmatnya lah hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang majelis guru dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh CGP Angkatan 9 SMA Negeri 3 Merangi. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ida. Kepada Ibu Ida, persilakan. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua. Pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang mana atas ridho dan hidayahnya kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang majelis guru di dalam rangka kegiatan diseminasi oleh CGP SMA Merangi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan penguatan dan dukungan kepada kita semua. Acara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Farul. Kepada Bapak Farul kami persilakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, materi disiplin positif dan keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ibu Aridayanti MSI yang insya Allah akan memotivasi dan memberikan inspirasi kepada sekolah kita ini untuk menjadikan sekolah kita yang sesuai dengan harapan pendidikan nasional, yaitu menjadikan murid sebagai profil pelajar Pancasila. Materi kedua tentang 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan manusia akan disampaikan oleh Bapak Sudaryanto. Kepada Pak Sudar kita persilakan. Akan saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Terus yang kedua adalah 5 posisi kontrol menurut Sain Gosen. Baik, kita masuk ke sesi ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang baik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Ada atau tidak adanya hukuman, ada atau tidak adanya penghargaan, kita sudah disiplin sendiri, kita sudah datang pagi sendiri. Itu motivasi yang kita lakukan selama ini. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang harus kita lakukan adalah langkah restitusi. Mungkin selama ini kita sudah melakukan, tapi kita tidak tahu bahwa itu ternyata restitusi gitu. Bapak Ibu, ternyata pemberian penghargaan yang selama ini kita pikir adalah sesuatu yang luar biasa. Contohnya memberikan hadiah, memberikan pena, memberikan uang. Ternyata itu sebuah hukuman buat anak-anak. Salah ya? Salah ternyata. Saat kita berulang kali
sekali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ternyata kita nggak boleh mengiming-imingi, Dok, kalau naik kelas nanti Ibu belikan sepeda, gitu. Ternyata itu hukuman malahan, bukan sebuah prestasi dari apa yang dia dapatkan. Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Kenapa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ini sangat berpengaruh. Motivasi dia itu karena mendapatkan penghargaan tadi. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi ini diberi hadiah, yang ini tidak. Tentu ada rasa iri ya Bapak Ibu. Siswa kita, bosok itu terus gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri, intrinsik itu tidak ada. Jadi dia melakukan segala sesuatu karena motivasi dari luar tadi, pengen mendapat penghargaan. Ciri-ciri restitusi itu apa? Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi dia tuh ngapain tadi? Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini segitiga restitusi. Ada 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, ketika anak melakukan tindakan atau melanggar kedisiplinan, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentu kita panggil, apa Mas Royan, apa Mas Yasir, atau Mas siapapun. Yang pertama langkah kita adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Bapak Ibu, kita memilih datang terlambat tentu karena kita memiliki alasan. Begitu juga dengan murid kita. Mbak Merlinda memilih datang terlambat, mungkin dedeknya lagi rewel. Orang di luar sana mungkin tidak tahu kenapa sih Merlinda ini gitu. Makanya supaya untuk menghindari semua itu, kita ikuti langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah buat keyakinan kelas, harus saling menghormati, harus disiplin, harus ini gitu. Kita semua memiliki motivasi internal sebenarnya. Kita melakukan ini ya karena ini, ada jika maka. Kita memilih itu. Ini segitiga restitusinya, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini yang harus kita lakukan sebagai posisi manajer kita seorang guru. Bagaimana yang menstabilkan identitas itu? Bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini contoh kalimat atau pertanyaan yang boleh kita tanyakan atau bisa kita tanyakan kepada anak. Ini penting mungkin untuk wali kelas, tim disiplin, dan ibu BK. Yang pertama, kita sudah yakin tadi ya, kita tidak pakai kata-kata yang menghakimi anak. Walaupun susah Bapak Ibu, ini susah sekali. Kita yakin kita susah, tapi kita bisa berlahan-lahan. Pertanyaannya bagaimana? Berbuat salah itu tidak apa-apa, Mas. Tapi ya kok jangan terus-terusan gitu ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Sekali-sekali kita boleh berbuat salah gitu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dulu waktu ibu SMA, dulu ibu juga seperti itu, pernah bolos ya Pak Kasno.
Kemudian kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik saja. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kenapa datang terlambat? Kenapa rambutnya panjang? Kenapa banyak kenapa yang ada dalam pikiran kita. Kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak tiap hari mau datang terlambat, berhak. Tapi apakah itu baik? Kan seperti itu nanti. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ketika dia meyakinkan dirinya bahwa tindakan dia itu baik-baik saja, ini harus kita tanya. Itu menstabilkan identitas. Jadi anak-anak senang, oh gitu. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Tadi semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Sudar, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata dia jahat sama temannya, mengganggu temannya, dia mengambil makanan temannya di rumah, tadi dia tidak makan, mamanya nggak masak. Jadi kita tanya dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Contoh kalimat atau pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Seumpamanya dia marah-marah ketika PR-nya dicontek gitu. Dia hanya marah-marah saja. Terus kita sebagai guru kita bilang, bagus kamu hanya marah saja. Harusnya kamu bisa ya lebih buruk dari itu gitu. Jadi kita buat dia, kita stabilkan dulu, kita validasi tindakan yang dia yang salah itu, tapi kemudian kita kasihkan solusinya gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Oh, dia setiap pelajaran MTK izin terus. Kenapa? Nah, ini PR besar untuk guru-guru yang mengajar hitung-hitungan, Pak Kasno, Bu Saprianti, saya gitu. Atau kita biarkan aja mereka terserah mau di WC, mau di kantin ya terserah gitu ya Pak. Ini itu. Jadi kita tanyakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini ketika dia merokok ketahuan, kemudian dia melindungi temennya. Dia nggak mau ngaku, dia sendirilah yang salah. Ini sebenarnya sudah luar biasa, dia jadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Tapi apakah itu baik? Nah, ini yang perlu kita selesaikan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kira-kira sikap baru apa supaya kamu lebih baik ke depannya? Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi teori kontra menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau dari dalam diri. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, maka selanjutnya dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi murid tadi sudah kita buat kesepakatan kelas, nilai-nilai yang harus dipercaya. Ini pertanyaannya, Mas, datang terlambat. Kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Bu, apa kira-kira? Disiplin, tepat waktu. Jadi dia tahu keyakinan kelas itu yang dia langgar. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Tadi kita keyakinan kelas itu nggak perlu banyak Bapak Ibu, tapi anak-anak memang benar-benar yakin. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Oh, rapi, saling menghargai, nyaman di dalam, nggak ada yang berkelahi. Itu kondisi kelas yang ideal. Terus boleh juga kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi itu pilihan yang kita tanyakan kepada murid kita yang sedang melakukan tindakan yang kurang baik. Kasus kedua, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Royan, siswa kelas 10D, pagi itu tidak mengikuti upacara bendera. Royan ditemukan oleh tim penegak disiplin berada di WC kelas, sekolah yang sedang mengerjakan PR.
langkah restitusi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap kasus di atas? Silahkan dipikir dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Kira-kira apa yang harus kita lakukan terhadap Mas Royan ini? Nih tadi, menstabilkan identitas yang pertama. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan. 3 menit Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita memanggil Royan, apa yang harus kita clearkan dengan Mas Royan ini? Baik, pendapat saya untuk kasus yang kedua ini, pertama ketika tim disiplin menemukan anak tersebut sedang ada di toilet, tidak mengikuti upacara, kita ya sedang mengerjakan PR, kita bawa ke, kalau saya sebagai guru BK, saya bawa ke ruangan BK terlebih dahulu. Di sana kita bisa bicara baik-baik untuk restitusi ini. Pertama kita menstabilkan identitas dia. Kita bisa menyampaikan kepada murid tersebut kalau mengerjakan tugas itu baik. Mengerjakan tugas itu baik. Ya, mengerjakan tugas atau mengerjakan PR itu baik. Lanjut. Cuma waktunya nggak tepat. Validasi tindakan yang salah. Tetapi pertama, apakah tugas itu dikerjakan di sekolah? Validasi tindakan yang salah itu sebaiknya seharusnya kamu bisa aja nggak kerjain, tapi kamu bagus, kamu mengerjakannya di sekolah walaupun kamu bolos upacara. Atau kamu pasti punya alasan mengapa mengerjakan PR di sekolah gitu, bisa ya Bu ya? Ya. Oke. Kemudian setelah tervalidasi tindakan kesalahan dia, kita menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa? Apakah dia akan seperti ini setiap ada tugas dari guru? Iya. Keyakinan kan harus upacara. Oke. Ya, seperti itu. Keyakinannya berarti kira-kira apa? Keyakinan saat ini kan seharusnya upacara. Kamu mau jadi orang Kenapa? yang seperti apa? Orang yang suka melalaikan tugas atau orang yang pribadi yang memiliki kedisiplinan pada diri sendiri? Oke, terima kasih Bu Tika. Aplaus untuk Ibu Tika. Jadi menanyakan keyakinan, bisa saja kita tanya, Mas Royan kira-kira nilai apa yang sudah Mas Royan langgar dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati gitu. Berarti mungkin disiplin atau tepat waktu gitu ya. Karena mengerjakan tugas itu harus tepat waktu juga gitu. Ikut upacara itu juga harus disiplin juga gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada murid kita. Generasi Z ini luar biasa Bapak Ibu. Kita butuh pemikiran yang besar untuk membawa generasi ini supaya tidak terkontaminasi dengan perkembangan zaman yang berada dalam genggamannya. Generasi Z, Masya Allah, kita harus membawa mereka minimal sebagai teman. Posisi kita sebagai teman, jangan lagi sebagai penghukum. Kalau dia melakukan kesalahan berulang-ulang, kemudian tindakannya sudah kriminal, itu bukan ranah kita lagi, itu sudah kita serahkan kepada yang lebih berwenang, yang berwajib gitu. Jadi ketika dia masih bisa kita arahkan, tugas kita lah di sini Bapak Ibu guru hebat. Kesimpulan Bapak Ibu. Jadi kesimpulan yang dari saya Bapak Ibu dari teori motivasi, hukuman dan restitusi tadi, penghargaan adalah sebuah hukuman. Setiap individu memiliki tujuan tertentu dalam setiap tindakan yang dia lakukannya. Restitusi adalah pilihan yang tepat dalam menyelesaikan semua masalah.
Jadi kita berharap ke depannya ketika ada kasus apapun, Bapak Ibu menyelesaikan kasus peserta didik kita dengan menggunakan segitiga restitusi, menggunakan posisi manajer. Kita sebagai manajer, anak sebagai manajer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan dari ketiga materi yang sudah disampaikan. Ini sebenarnya kalau menurut kami yang tua-tua, ini sebenarnya sudah lama begitu idealnya kita seorang guru. Ya. Cuma ya sekarang dibutuhkan lagi. Kemudian di sini kan kita ini, terutama kita ini untuk sekolah kita ya. Apa yang kita tadi kita programkan, kita laksanakan untuk sekolah. Di sini sehari-hari saya tuh mendengar anak yang terlambat itu kan kita punya konsekuensi hukuman balik pulang. Setelah balik pulang tidak pulang, mereka tuh biarkan merokok ya di tempat-tempat umum. Orang nelfon kepada kita, ibu anak SMA 3 Merangit pakai baju itu merokok itu di situ. Ini bagaimana Bu Endang dengan adanya program ini? Apakah kita tetap mempertahankan seperti itu? Apakah kita menggunakan segitiga restitusi? Ini mohon karena ini harusnya kita terapkan di sekolah kita ini. Terima kasih Bu. Kita tampung dulu, kemudian saya silakan Bapak Purba. Aku yang dimaksud tadi penjelasan dari Bu Deni ini kita dapat arahnya kemana gitu. Iya, artinya memberikan pencerahan kah atau memang bertanyakan seperti itu juga Pak? Gitu. Ini berikan dulu sama Bu Deni untuk meriset pertanyaannya tadi. Oke, yang jelas ini kita konsekuensinya lah. Karena ini kan sudah kita materi, kemudian sudah kita CGP-nya harus diterapkan di sekolah karena ketiga guru penggerak ini betul-betul berbuat di sekolah ini. Dialah yang merubah atau pencerahan-pencerahan, ya termasuk pencerahan, termasuk mungkin kalau selama ini kita menggunakan mungkin nggak cocok dengan CGP, apa salahnya kita robah? Itu menurut saya. Itu kan komitmen kita bersama karena sekolah ini tidak bisa bergerak oleh tiga guru penggerak kalau kita nggak sama-sama bergerak. Itu maksud saya Pak Purba. Terima kasih. Jawab Ibu, oke. Dari pertanyaan yang diajukan oleh Bu Emma tadi, kita punya konsekuensi ya Pak, sudah kita sepakati bahwa anak yang terlambat masuk ke sekolah 7.20 kita pulangkan. Ini konsekuensi karena kita sudah sepakati gitu. Dan ini sudah kita umumkan. Beda kalau ini hukuman. Jadi anak pulang tadi konsekuensi Ibu, bukan hukuman. Jadi untuk kedepannya segitiga restitusi tetap harus dijalankan supaya dia tidak mengulangi lagi. Masa dapat konsekuensi terus besok lagi dapat itu lagi. Jadi dia tidak punya motivasi dari dalam dirinya untuk merubah perilaku dia dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Jadi disiplin dia itu berarti belum ada. Nah ini tugas kita Ibu. Mungkin itu Ibu. Jadi itu konsekuensi bukan hukuman karena kita sudah sepakati nih Pak. Tapi kalau memang itu konsekuensi, maksud saya kan berarti bagaimana di sini peranan kita sebagai manajer, apakah terlaksana? Itu maksud saya sebagai guru ya, peranan kita sebagai manajer atau sebagai penuh tadi itu, apakah itu terlaksana? Karena di dalam CGP ini saya lihat kayaknya kita itu menghadapi siswa sekarang itu kayaknya dengan kasih sayang, dengan pendekatan, bahkan kayaknya kita guru itu yang mengelus lagi itu Bu. Gimana ya Uda? Ya, memang seperti itu Ibu ya. Jadi ini memang mungkin kalau mau kita restitusi tetap dijalankan Ibu. Jadi anak-anak ketika pulang itu sudah kita beri tahapan restitusi. Baik dari Bapak Ibu guru PK di depan atau tim penegak atau guru BP ya Bu Tika ya. Sudah dijalankan restitusi ya. Jadi tahapan itu sudah ada Ibu, kan tidak langsung kita suruh pulang. Kita berikan ini dulu, motivasi dia Bu, besok jangan terlambat lagi. Kalau rumahnya jauh itu kira-kira kamu harus bangun jam berapa? Kamu bisa ukur toh jaraknya, atau kita bisa tanya ke Pak Fisika berapa kilometer per jam jarak tempuhmu gitu. Jadi dia ngerti, paham gitu.
Jadi mungkin kalau memang kita tidak boleh dipulangkan, berarti keyakinan sekolah itu harus kita rubah ya Bu. Berarti nggak boleh dipulangkan. Itu berarti kita harus merubah dulu. Dan itu harus disepakati bersama, berkolaborasi antara kepala sekolah, wakil, rekan guru, wali kelas dan semua warga sekolah untuk menciptakan disiplin positif dengan menggunakan metode restitusi dan posisi kita sebagai manajer. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang hari ini sudah hadir pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kami selaku calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 3 Merangin, mohon doanya, mohon kolaborasinya, mohon dukungannya kepada Bapak Ibu guru hebat agar kami bisa bersama-sama mencapai finish pada April 2024 nanti. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Endang Karyaningsih, Ari Dayanti dan Bapak Sudaryanto mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Selamat pagi. Yang penting sehat ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi, Anda tahu apa itu keyakinan kelas? Belum ya? Peraturan tahu? Oke, peraturan yang selama ini kita jalankan. Ada peraturan, ada konsekuensinya, itu peraturan. Ananda mengikuti berbuat disiplin positif itu karena adanya peraturan. Takut diapakan tadi Hinjel? Takut dihukum. Jadi ke depannya dengan adanya budaya disiplin positif, Ananda melakukan segala sesuatu itu karena motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi peraturan takut dihukum, ngikuti peraturan biar dapat penghargaan, tidak ada seperti itu. Jadi makanya sekarang dirubah menjadi keyakinan. Yakin Ananda itu bahwa yang Ananda lakukan, disiplin positif yang Anda lakukan itu berasal dari dalam hati. Oke. Selama ini peraturan yang Ananda ketahui apa saja? Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Oke. Atau biasanya kalau peraturan dilarang membuang sampah pada tempatnya, enggak apa ya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi untuk keyakinan kelas, kata-kata dilarang kita rubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Sekarang Ananda silakan Ananda buat kira-kira kelas ini pengennya Ananda itu seperti apa? Kelas impian yang Ananda inginkan itu seperti apa? Oh, teman-temannya baik dan ramah. Oh, kita rukun. Oh, kita ini senyum sapa salam ya kalau ketemu biar seperti keluarga gitu. Jadi silakan Ananda tuliskan masing-masing orang satu keyakinan kelas, ditulis. Setelah ditulis, Ibu kasih waktu 1 menit, nanti tempel di sini. Tempel di sini. Paham? Oke, Mas bantu. Boleh dibantu. Oke, yang sudah boleh ditempel langsung. Sebelah sana ya. Oke. Terima kasih. Sudah? Sudah semua?
Oke, mari kita cek satu persatu. Kira-kira mana keyakinan keras yang sudah Ananda tulis ini yang mirip. Jadi kita kelompokkan. Yang mirip-mirip kita jadikan satu. Itu yang akan menjadi keyakinan keras kita. Yang ini bertanggung jawab atas apa yang diperintah. Berarti bertanggung jawab ya. Kita tulis dulu. Berpakaian rapi berarti disiplin. Kita masukkan disiplin. Apalagi ini. Keinginan saya jika kelas sudah dipiketi, disapu, mohon jangan memakai sepatu saat memasuki kelas. Berarti itu masuk disiplin ya. Berarti masuk disiplin juga. Kelas yang rukun dan damai, hargai orang kalau mau dihargai. Berarti saling menghargai. Masuk? Masuk saling menghargai? Ya. Oke. Kayaknya sudah berpakaian rapi, disiplin, saling menghargai, rukun, kompak. Oke. Sepertinya itu. Ketika kelas sudah disapu, jangan masuk pakai sepatu, kelasnya nyaman. Dari yang Ananda tuliskan, kita mendapatkan 4 poin penting dalam kelas kita. Kemudian ini nanti yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Dibaca satu-satu coba. Kompak ya, 1, 2, 3. Yang pertama, bertanggung jawab, kekompakan, disiplin, saling menghargai. Itulah keyakinan kelas 10E. Oke, tepuk tangan untuk semua warga kelas 10E harus memahami bahwa kebersihan kelas ini menjadi tanggung jawab kita, bahwa kita harus disiplin, bahwa kita harus saling menghargai, kita harus kompak. Itu harus udah dari dalam diri sendiri. Kalau ada sampah berarti harus otomatis diambil tanpa disuruh. Oke, berarti kita sudah buat keyakinan kelas untuk kelas kita. Semoga Ananda ikutin semua yang sudah kita yakini. Budaya positif harus dimulai dari dalam hati, dari dalam diri. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena takut hukuman. Untuk mengesahkan ini menjadi sebuah keyakinan. Nanti kita buat di Canva supaya lebih cantik atau gimana caranya. Pakai Canva ya, bisa di ini lagi nanti. Silakan Ananda menandatangani dari sebelah sana dulu. Tanda tangan ini sudah ada nomornya, ikutin saja. Tanda tangan kasih namanya. Ya balik, pakai pena, bawa pena masing-masing. Langsung aja biar cepat. Sebelah sana juga. Iya. Wah. Tulis dekat namanya. Biar Mas Fali setuju ini kan? Setuju kan? Ini bawahnya. Oke, Ananda semua sudah membubuhkan tanda tangannya di keyakinan kelas. Berarti kita sudah sepakat ya? Ya. Warga kelas 10E sepakat dengan keyakinan yang sudah kita tuliskan. Oke, ini pengesahannya. Kita sahkan. Ananda semua, semoga Anda menjadi generasi yang hebat dengan memiliki disiplin positif yang berasal dari dalam hati, dari dalam diri sendiri, bukan
bukan karena ketakutan yang lainnya. Jadilah generasi hebat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.